Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Reja Maulana dengan NIM 180400342 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil skripsi saya yang berjudul Penerapan Internet of Things pada Sistem Absensi dan Penggajian Menggunakan Fingerprint. Kemudian dengan dosen pembimbing utama saya yaitu Bapak Sukisno Skom Mkom dan dosen pembimbing pendamping saya yaitu Bapak Muhammad Irsan ST Mkom. Di sini ada latar belakang pada perkembangan teknologi dan informasi di era 4.0 saat ini semakin pesat. Kemajuan teknologi ini juga berlaku untuk banyak industri, perusahaan, sekolah, kantor, supermarket, dan lain-lain. Banyak hal yang berubah seperti otomatisasi mesin pabrik, sortasi barang, scanning barang, absensi karyawan, penyimpanan data berkala dan otomatis, dan banyak lagi. Semua ini tidak terlepas dari peran serta dan kemajuan teknologi, informasi, dan pengembangan jaringan. Dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh, terdapat masalah yaitu karyawan melakukan absensi masih dengan cara tanda tangan pada buku absensi, dan admin merekap gaji karyawan masih menggunakan buku. Berdasarkan fakta dan permasalahannya, maka akan dilakukan penelitian dengan judul Penerapan Internet of Things pada Sistem Absensi dan Penggajian Menggunakan Fingerprint. Dan di sini ada batasan masalah. Yang pertama, menggunakan microcontroller berupa Wemos D1R2. Yang kedua, admin mempunyai hak mengkonfirmasi kehadiran absen karyawan dan mengetahui jumlah gaji yang diterima karyawan selama bekerja. Yang ketiga, apabila terjadi mati lampu, admin dapat melakukan absensi secara konvensional melalui website. Yang keempat, sistem akan memotong gaji karyawan langsung apabila karyawan telah absen. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menyambungkan antara fingerprint dengan absen data karyawan. Yang kedua, bagaimana admin mengetahui jumlah absensi karyawan dan data gaji karyawan. Yang ketiga, bagaimana membuat alat yang terhubung pada informasi web. Yang keempat, bagaimana admin mengetahui potongan gaji karyawan apabila karyawan telah absen. Dan di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang alat dan menghubungkan ke dalam database dan web. Yang kedua, membuat jadwal kehadiran waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, membuat sistem kehadiran sesuai karyawan melakukan absen. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, memudahkan admin dalam mengontrol kehadiran karyawan. Yang kedua, membantu admin mengetahui jumlah gaji karyawan. Yang ketiga, mampu merekap absensi dan gaji karyawan setiap bulan. Di sini ada komponen alat-alatnya. Yang pertama itu fingerprint yang berfungsi sebagai sensor absensi karyawan. Yang kedua itu DEP player mini yang berfungsi sebagai menyimpan file suara. Yang ketiga itu speaker berfungsi untuk notifikasi suara. Yang keempat ada Wemos D1R2 yang berfungsi sebagai otak seluruh rangkaian dan dipergunakan agar bisa terkoneksi dengan WiFi. Yang kelima ada push button. Push button berfungsi mode untuk scan, tambah, dan delete. Yang keenam ada adaptor, berfungsi sebagai sumber daya tenaga tegangan arus listrik. Yang ketujuh ada LCD 16x2 yang berfungsi sebagai menampilkan keberhasilan absensi. Di sini ada tampilan alat dari saya. Dan di sini juga ada tampilan website dari saya. Sekarang saya akan mendemokan aplikasi saya, yaitu aplikasi dan alat. Baiklah, saya akan
mendemokan aplikasi saya tersebut dan alat saya tersebut. Baiklah, saya akan mendemokan aplikasi dan alat. Pertama-tama saya akan masuk ke form login website tersebut, yaitu ke admin. Di sini kan ada dua, yaitu admin dan pimpinan. Kita ketik untuk admin dulu. Password. Kita login, masuk ke absen hari ini. Kita tutup dulu ini. Setelah itu di sini ada menu dashboard, yaitu ada admin, absen, karyawan, dan absen hari ini. Saya akan menambahkan data karyawan baru. Kita klik ke karyawan dan tambah data. Kita ketik namanya, yaitu Doni Aditya. Di sini alamatnya Belaraja. Di sini kita emailnya yaitu doniaditya@gmail.com. Nomornya nomor 8. Kita tambahkan. Di sini sudah berhasil menambahkan karyawan. Di ID fingernya 8 dengan nama Doni Aditya, dan di status harus menambahkan fingerprint ke alat. Kita melaju ke demo alat. Pertama-tama kita buka dulu pintunya. Kita tekan tombol warna hijau, yaitu untuk menambahkan karyawan. Di sini tambah ID fingerprint, scan finger, sedang mencari nama Doni Aditya. Dan sini sudah ketemu namanya Doni Aditya. Setelah itu tempelkan sidik jari ke fingerprint tersebut. Tambah ID finger berhasil. Kita cek apakah masuk. Ternyata sudah aktif, siap untuk absen. Setelah sudah Doni Aditya masuk ke data karyawan dan sudah aktif, siap untuk absen, dan untuk alatnya untuk di fingerprint sudah masuk ke website, kita langsung ubah di penggajian untuk data pokok harian. Kita ubah. Gaji pokoknya 75.000, ubah data, dan berhasil mengubah penggajian. Di sini 75.000 untuk Doni Aditya. Setelah itu kita masuk ke menu dashboard. Kita coba scan jam masuk untuk Doni. Di sini sudah absen masuk. Coba kita lihat ya. Di sini sudah Doni jam masuknya, statusnya masuk, dan kita lihat di laporan penggajiannya apakah sudah masuk. Ternyata sudah masuk gaji pokok hariannya. Kita lihat nih, namanya Doni Aditya. Kita lihat, dan ternyata gaji pokok 75.000 dalam satu hari, dan jumlah telatnya kosong karena jamnya pas masuk sebelum jam masuk di hari kerja. Misal nih jam 8 lewat 10 menit itu sudah jam telat. Nah, ini sebelum jam 8 lewat itu Doni sudah masuk. Jadi dianggapnya belum telat.
Nah, kita masuk ke karyawan. Di sini kan ada nama Arif dan Reja. Nah, kita coba yang namanya Reja untuk telat. Kan sudah saya atur jamnya kan jam 11 lewat 5 menit itu sudah absen telat. Jadi kalau kita absen bernama Reja tuh kita coba scan di alat yang bernama Reja. Di sini saya coba men-scankan sidik jari untuk Reja Maulana untuk telat. Absen masuk, kita coba. Dan di sini telat. Kita coba jam keluar. Dan sini absen keluar. Tetap di yang bukan tetap sih, maksudnya ini buat jam keluarnya karyawan, tapi tetap dimasuknya ke telat. Ada potongan 10.000 untuk jam telatnya. Nah, sekarang kita ke karyawan lagi. Kita ituin namanya Arif Saripudin. Itu nanti alpha, kita coba nanti alpha setelah 10 menit kemudian. Kita tunggu. Kita kita coba yang namanya Arif Saripudin untuk alpha. Jadi kalau alpha itu meskipun sudah scan, dia tidak masuk ke laporan penggajian atau ke laporan absen, dan dianggapnya sudah alpha, bukan tidak masuk, sudah alpha maksudnya. Nah, di laporan penggajian itu tidak termasuk eh, uang masuk, tetap dia nol. Jadi ada kedisiplinan dari pemotongan gaji, terus sama kalau datang juga udah dianggap tidak boleh masuk ke dalam pabrik tersebut. Kita coba yang bernama Arif. Klik dashboard. Kita coba tempelkan jarinya untuk Arif. Tempelkan lagi. Absen masuk untuk Arif. Kita cek. Dan sini keterangannya itu alpha. Jadi tidak boleh masuk. Diperbolehkan untuk keluar lagi dan pulang kembali ke rumahnya. Ya karena kita tuh kedisiplinan untuk tepat waktu dalam bekerja. Kita jam keluar juga tetap nggak bisa, dianggapnya itu alpha juga. Kita cek. Nah, di sini sama alpha juga. Kita langsung ke laporan penggajian. Kita cek di laporan penggajian. Di sini kita yang bernama Reja Maulana. Tadi kan statusnya telat. Kita lihat di sini. Dan di sini tuh jumlah telatnya 1 karena keterangannya tadi telat. Telat 2 menitan. Kan keterangannya jam 8. Contoh lah jam 8 lewat 10 menit, itu kalau udah 2 menit tuh pasti telat. Kita cetak slip gaji untuk bukti bahwa dia tuh telat, dan kita save di sini. Kita download, kita masukkan di file D aja nggak apa-apa. Save dan tersimpan di file D. Setelah itu kita coba lagi ke absen lagi yang bernama Arif. Kan tadi kan tidak masuk, dianggap alpha. Kita coba lihat Arif Saripudin, dan ternyata masih 0000 karena dia tidak masuk, masih kosong. Dianggapnya ya nggak kerja lah, disuruh pulang lagi untuk kedisiplinan bekerja di pabrik tersebut. Kita cetak tetap masih 0.
Ya, iya. Setelah itu kan sudah Arif Saripudin yang alpha. Sekarang kita coba ke login di pimpinan. Kita logout dulu adminnya ini. Kita ketik di emailnya yaitu pimpinan. Di sini namanya kita login. Dan di menu pimpinan ini hanya untuk melihat saja data masuk absen dan data masuk laporan penggajian. Kita lihat di data laporan absensi di sini di tanggal Jumat nama Doni Aditya masuk dan Reja Maulana itu telat. Sedangkan itu Arif Syarifudin itu alpha. Dan di sini ada di laporan penggajian keseluruhan laporan penggajian karyawan tersebut. Di sini ada nama Faras, Reja, Bapak Sukisno, Maulia, Jikri Septiandi, Arif Syarifudin, dan Doni Aditya. Di sini juga bisa melihat data rincian dari gaji tersebut. Kita coba di nama Reja Maulana. Dan di sini juga pimpinan juga bisa cetak gaji. Kita coba. Di sini atas nama Reja Maulana untuk mencetak slip gaji untuk tanda bukti. Kita save untuk pimpinan, simpan di app. Kita save, file sudah tersimpan di app. Sekian demo aplikasi dan alat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.